Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robitul Anam dengan NIM 2124 10 10 20 67 dari kelas Sistem Basda D. Kali ini saya akan menjelaskan tugas modul 4 dari Pratikum Sistem Basda D. Di studi kasus 1. Oke, kita langsung aja ke soalnya ya. Yang pertama itu adalah untuk mengimplementasikan IRD laboratorium secara lengkap. Jadi di sini IRD laboratorium seperti yang dijelaskan di IRD di sini. Ini kita akan buat atau translate menjadi database ya, dengan menggunakan query editor. Di sini saya sudah membuka PG admin. Bisa kalian buka dengan mengetikkan PG admin di Windows pencarian. Oke, setelah itu kita buat dulu database baru ya. Oh ya, pertama kalian login dulu di server, kemudian di PostgreSQL, kemudian kalian buat database baru. Di sini saya membuat database kuliah. Cara membuatnya adalah dengan mengetikkan di query editor, masukkan create database, kemudian masukkan nama databasenya. Di sini yang saya kuliah, berarti saya masukkan kuliah. Dan kalian klik run di sini. Oke, bagi yang nggak tahu cara masuk query editor ini, mungkin di kalian pasti ada nih Postgre ini secara default ya. Kalian klik kanan, habis itu mencet di query tool. Oke, setelah buat, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kuliah, ke database kuliah yang tadi saya buat dengan cara klik kanan menggunakan query tool. Oke. Selanjutnya di sini tabel-tabel ini kita rubah menjadi database ya. Bentar. Oke, di sini tabel yang pertama yaitu tabel barang, jenis barang. Di sini saya sudah buat ya di Notepad. Nanti akan membutuhkan waktu lama untuk ngetik satu-satu. Ini sih saya udah buat. Oke, di sini dari yang pertama di tabel lab ya, di tabel lab. Nah, untuk membuat tabel ini saya menggunakan kita bisa menggunakan create table, kemudian diikuti dengan nama tabelnya di sini lab, kemudian diikuti dengan kurung buka kurung tutup, dan di dalam dua kurung tersebut kita masukkan atribut-atribut yang ingin kita beri pada tabel tersebut. Oke, di sini di kolom yang pertama saya membuat kolom nama dengan variabel karakter itu 80 dan sifatnya itu mandatory atau wajib ya. Di sini untuk mandatory kita tinggal menambahkan not null di depan ini tipe datanya ya. Oke, di sini varchar itu artinya itu sebenarnya varchar ini string yang dibatasi ya. Itu aja mungkin buat kalian yang bingung. Ini sebenarnya string. Yang di sini ID lab juga menggunakan varchar, kemudian deskripsi itu saya menggunakan teks. Teks ini di sini string yang batasnya itu sampai string ya, sampai berapa itu 2 juta mungkin 2 penta tidak tahu dah. Dan di sini saya menggunakan kemudian kita menambahkan primary key dengan cara
membuat constraint baru. Constraint ini aturan baru, yaitu dengan cara pertama constraint, kemudian nama primary key-nya di sini saya ambil nama pklab, kemudian ketikkan primary key, kemudian dalam kurung atribut atau baris atau kolom yang ingin kita buat primary key-nya. Sini saya ambil ID lab. Oke. Kita selanjutnya sama ya, di tabel aslab ini saya buat nama juga varchar not null, kemudian nim variabel karakter 50, not null yang tim wajib, kemudian unique. Di sini unique artinya, di sini unique ini artinya variabel ini beda nilainya antara satu sama lain. Oke, gitu aja sih kalau unique. Enaknya unique ini mungkin bisa jadikan pembeda waktu kita ingin mengatur data ya. Misalkan kita ingin mengambil NIM dari jangkauan 2100 sampai 2200, nah, kita bisa pakai unique ini. Kita bisa pakai atribut yang ada nilainya unique ya. Jadinya ini cuma sebagai pembeda ya, pakai unique. Oke. Kemudian oh ya, mungkin di not null ini kalau kita pakai not null di depan, kalau kita pakai not null di atribut ini artinya variabel atribut tersebut itu ketika waktu pengisian database itu harus diisi dan tidak boleh dibiarkan kosong. Nah, kalau seperti deskripsi teks ini tidak ada not nullnya, berarti waktu kita tidak mengisi deskripsi ini di database-nya itu nanti akan muncul null. Tapi kalau seperti nama lab, ID lab tidak diisi, maka database itu ketika disimpan akan menyebabkan error ya, karena nilainya tidak diisi. Oke, dan sini juga selanjutnya nih, setelah NIM di sini ada nomor HP, sifatnya juga unique, ID aslab dengan lab ID lab. Nah, di lab ID lab ini merupakan foreign key ya kan, dari table lab. Nah, di sini bagaimana caranya kita mendapatkan foreign key? Cara mendapatkan foreign key ini sebenarnya hampir sama seperti cara kita menambahkan primary key. Ini kita pakai constraint ya, aturannya. Kemudian diberikan kata selanjutnya itu adalah nama dari foreign key-nya. Di sini saya ambil nama fklab ID lab ya, karena hubungannya dengan dari lab dengan ID lab, jadi saya singkat jadi lab ID lab. Kemudian foreign key dalam kurung atribut yang ingin dijadikan atribut yang ingin dijadikan foreign key-nya. Di sini saya ambil lab ID lab di sini ya. Misalkan variabelnya juga sama ya dengan yang ID lab di sini. Oke, kemudian reference ambil dari ini nama tabelnya, kemudian kurung buka kurung tutup, kemudian nama atributnya. Di sini lab ID lab, berarti ini merujuk dari lab, kemudian di sini ID lab-nya. Oke. Itu cara mendapatkan foreign key. Selanjutnya ini di tabel dosen. Tabel dosen juga hampir sama ya. Di sini ada nama, variabel karakter 80, not null atau mandatory, ini varchar, unique, null, jadi dosen, dan seterusnya. Oke, kemudian kepala lab. Di sini kepala lab. Nah, di kepala lab di sini ada tanggal mulai dan apa ini namanya? Tipe datanya itu adalah date dan sifatnya itu mandatory. Nah, date ini di sini artinya ini tanggal ya. Jadi date ini bisa menampung tipe data tanggal ya. Contohnya tipe data tanggal itu misalkan
kalau tanggal sekarang tuh ingin disimpan. Cara nyimpannya itu adalah kalau di Postgre ya itu 2022, kemudian bulannya itu berapa, bulan 04, kemudian tanggal berapa, tanggal 8. Jadi kalau dimasukkan di database ya, nanti date ini kita masukkan jadi seperti ini, 2022 04, salah, 04 08. Oke, jadi seperti ini ya. Oke, kemudian di sini tanggal selesai date tidak mandatory, jadi kalau tidak isi maka di database-nya akan ditampilkan null. Kemudian status boolean not null. Nah, ini status boolean. Untuk mengisi di database ini, cara mengisinya itu kalian isi dengan nilai true atau false. Ya, jadi misalkan di sini statusnya kepala labnya itu masih ada ya. Jadi kita tuliskan nanti di database-nya itu nilai true. True seperti ini. Jangan menggunakan titik 2 ya. Karena kalau titik 2 ini artinya kan char, variable karakter ya. Jadi tidak usah menggunakan tidak usah di-update dengan titik 2, tapi langsung true seperti itu. Oke, selanjutnya juga sama, ini lab ID lab. Kemudian di sini saya nambahkan 2 foreign key. Juga sama di sini lab ID lab. Variabelnya juga samakan dengan yang lab. Dan constraint, nama foreign key-nya foreign key. Kemudian atribut yang dirujuk, kemudian reference, kemudian ini. Kalian ambil atributnya yang mana dari lab itu. Selanjutnya itu adalah jenis barang, juga sama ya dengan seperti yang sebelumnya. Mana ini jenis barang, kemudian di sini di barang nomor seri, deskripsi itu not null, unique, deskripsi juga teks, ID barang, varchar 100 not null, jenis barang, ID jenis barang, variable karakter 80 not null. Oke. Dia ini juga sama ya, di tabel pengembalian ada tanggal pengembalian dengan date not null, ID pengembalian, variable karakter 80 not null, aslab, ID aslab sebagai foreign key dari tabel aslab. Sini juga tabel UKM juga sama ya. Di sini primary key-nya langsung, tidak ada foreign key-nya. Dan kegiatan juga sama, tanggal selesai, tanggal mulai. Udah ya. Nah, habis itu di sini di kegiatan ternyata ini hampir sama. Oh, ini date juga not null. Pinjaman bersama semua. Oke, jadi kita langsung run aja ya. Ini kita akan langsung implementasikan ya. Kita run. Kita run. Setelah kita run. Oh, mohon maaf. Setelah kita run, kenapa kok tidak muncul di sini di tabel ya? Kita sebelumnya kalau ingin kita lihat hasilnya itu kita refresh dulu database-nya dengan klik kanan di database dan klik refresh. Jadi kalian akan muncul. Nah, oke, seperti itulah untuk nomor 1. Oke, kemudian nomor 2, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Di sini seperti yang kita lihat ya. Misalkan saya pilih tabel aslab. Sini di tabel aslab. Ini masih belum ada isinya ya. Karena kita belum isikan ya. Ini kan ada NIM, nama HP, ID lab, aslab,
di lab. Untuk mengisi ini kita pakai komen insert to. Sini ya, karena saya sudah buat juga karena pasti sulit, ngetiknya juga lama. Oke. Ini untuk setelah tabel isikan minimal 13 data. Untuk mengisikan ke dalam tabel yang kita buat, kita pakai komen seperti berikut. Jadi sintaknya seperti ini. Insert to, kemudian nama tabelnya, kemudian selanjutnya itu adalah values. Oke, values. Kemudian di sini, nah ini dalam kurung buka ini, di dalam satu kurung buka ini artinya ini mewakilkan satu baris. Di sini aslab ya. Ini kita mewakilkan satu baris. Jadi di baris pertama, di kata yang pertama, kita ini Muhammad. Nah, ini akan diisikan ke dalam ini kolom nama yang pertama. Kemudian di 124 kolom NIM dan seterusnya. Kemudian nah, di koma selanjutnya, kemudian beri kurung seperti ini akan merujuk diisikan ke baris yang selanjutnya. Jadi di bawahnya di sini ke baris kedua di sini kita diisikan seperti ini, Robitul 10 10 A2 02. Oke, dan seterusnya ini ya. Oke, jadi kalau kita inputkan ini, sebutkan ya. Oh jangan dulu lah. Ya. Ini kalau kita inputkan ini ya, misalkan saya inputkan ini saja ya. Oh ini mohon maaf ya. Ini error karena katanya itu list itu harus jumlahnya sama. Jadi di sini yang tidak sama ya. Sini kan ini berapa ini? 5. Nah, di tabelnya ini saya cuma memasukkan 4 tadi ya. Jadi saya tambahkan 1. Kan ini saya kurang tadi di tabel nomor HP. Oke, nah seperti ini aja dah. Oh, tabel labnya belum diisi. Di sini error ya karena tabel lab belum diisi ya, lupa. Kita insertkan dulu di lab, kemudian kita insertkan di select bintang. Ini artinya select bintang. Bintang ini artinya semua ya, berarti ambil semua dari misalkan ini tabel aslab. Dan kita run. Udah. Kita berhasil memasukkannya. Jadi seperti apa tadi komennya ya. Oke, jadi sama ya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sini di values. Isinya kan mewakilkan setiap baris. Muhammad, Robitul, NIM, 4, A2, nomor HP. Oke, sama ya. Oke, selanjutnya kita isikan ke yang lainnya juga. Di sini kita mana yang belum? Ini belum semua ini. Oke, di sini ada yang tadi ini. Nah, ini yang kepala lab. Tadi di kepala lab kita apa ini tadi? Untuk kepala lab ya. Sini aja lah. Kepala lab. Nah, ini di kepala lab. Di kepala lab di sini. Tanggal selesai date. Ini saya isikan 0 ya karena tidak wajib. Jadi kalau tidak wajib itu kita bisa isikan 0 atau 0 ini artinya tidak ada nilainya. Bukan 0 ya, tapi tidak ada nilainya. Kalau 0 itu kan masih ada nilainya sih, nilainya itu 0. Tapi kalau 0 itu
tidak ada sama sekali nilainya. Oke, jadi kalau not null, nah di sini kita tidak bisa biarkan kosong, jadi harus seperti ini kan. Ini null. Kemudian ini yang selanjutnya di kepala lab ini ada boolean, nah, status. Ini statusnya itu apa ini namanya? True. Ya kan? Karena boolean itu kan antara true dengan false. Jadi kita isikan true. Oke. Tapi ini kok lebih ya? Sebenarnya ini yang kurang. Ya. Ini hilang. Tidak. Kepala lab ya. Oh ini kepala lab ya. Mohon maaf tadi salah. Sini lab ID kan kita not null. Ini lab ID 01. Dapat dari mana kok 01? Karena tadi di lab. Nah ini di lab ada ID 01 ya. Jadi kita samakan. Kalau foreign key itu nilainya itu harus sama dengan foreign key yang ada sebelumnya di tabel. Sini di lab ID ini kan saya isikan 01 karena sebelumnya di tabel lab itu kan ID labnya itu ada ID lab 1. Ya, jadi kalau kita misalkan di sini isikan 04, nanti akan memunculkan error karena belum ada primary key yang merujuk 04 di tabel lab. Oke. Seperti itu ya. Yang sama ini selanjutnya. Oke, ini ada 000. Kemudian di date, oh ya saya lupa. Di date, nah ini dia. Jadi saya cara mengisikan date-nya di tanggal mulai date. Mengisikannya adalah tahun, 4 huruf pertamanya tahun, kemudian 2 angka, kemudian itu bulan, dan 2 angka terakhir itu adalah tanggal. Coba kita masukkan semua ini ya. Waduh, nah ini. Oke. Di sini kenapa kok ini error ya? Tadi karena sebelumnya waktu kita ingin mengisikan apa ini? Waktu kita ingin mengisikan UKM. Waktu kita ingin mengisikan pengembalian, mana pengembalian? Nah, oh ya pengembalian UKM ini. Kita ini masih belum tadi itu sebelum kita buat tadi itu ada error karena mungkin ada salah satu tabel yang ingin merujuk foreign key dari suatu tabel, tapi kayaknya itu belum ada. Ya karena kita belum masukkan. Jadi kita masukkan dari satu-satu ya. Pengembalian dulu, dosen sampai pengembalian dulu, kemudian selanjutnya adalah UKM sampai setelah pinjaman. Waduh, salah lagi. Oh ini di tabel kegiatan ya sini. Kenapa kok error ya? Karena ini kan mungkin di sini nih ada oh ya ini di sini ada foreign key dari UKM, foreign key dari tabel UKM. Karena tabel UKM di sini belum dimasukkan ya ID-nya. Jadi foreign key yang ada di kegiatan ini tidak tahu merujuk kemana. Dia akan menunjukkan error. Makanya kita hapus dulu, masukkan ini dulu, kemudian masukkan yang selanjutnya. Oke, masukkan satu-satu. Boom. Oke, sudah semuanya. Ini kalau kita ingin lihat, kita bisa pilih ini select bintang from select barang coba. Oke.
Sini. Nah, kita bisa lihat ya di sini seperti yang kita inputkan tadi. Ada nomor seri. Oh, kok nomor seri? Oh, ya apa dah. Ini sebenarnya nama ya, tadi salah ketik mungkin. Iya mungkin. Oh, ini sebenarnya nomor seri tapi saya masukkan nama tadi. Ini tidak apa-apa dah. Udah terlanjur ya. Jadi deskripsi juga sama. Kita ambil yang lain aja dah. Kita ambil peminjaman. Nah, ini peminjaman. Seperti yang tadi, date kita masukkan. Hasilnya jadi seperti ini. Nanti jika ditampilkan di keluaran output di VG Admin, ini ada ID peminjaman tadi dari foreign key. Oh ya, betul. Dari foreign key. Bukan dari foreign key, ini dari memang primary key. Dan ada slab. Dan di sini aslab nih dari foreign key aslab ya. Dan kanal 01 dan selanjutnya di sini di detail peminjaman. Oh ya lupa tadi. Di detail peminjaman ini kita ada peminjaman primary key di sini. Ini ya. Ada pengecualian ya. Biasanya primary key di sini yang tadi kita lihat tuh artifisial ya. Dari ICOM 001, ICOM 003 itu kan kita buatan ya. Di sini primary key di detail peminjaman ini juga artifisial ya, tapi artifisialnya ini terdiri dari dua foreign key dari dua tabel. Jadi yang pertama ini dari tabel ID peminjaman, kemudian di tabel ID barang. Kalau kita lihat kodenya di sini, di waktu kita create tabel, nah, PK-nya kita ini bisa seperti ini. Primary key-nya ini kita bisa masukkan dua apa namanya nih? Dua atribut ya. Ya, jadi tidak hanya satu ya, tidak cuma mungkin bisa dari barang ID aja, tapi kita bisa masukkan dua atau mungkin tiga. Kita bisa pisahkan dengan koma dan seterusnya, lebih banyak. Nah di sini, jadi di sini juga kan ada dua nih, PK-nya jadi ID barang, kemudian PK selanjutnya itu jadi ID peminjaman, kemudian PK selanjutnya dari ID barang. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya kita sudah selesai nih di nomor 2, biar tidak begitu lama ya, sudah lama ini. Dan di soal selanjutnya kita disuruh tadi pada tabel persimpangan di tabel pinjaman. Oh ya, untuk primary key gunakan bar relationship di mana foreign key dari tabel pinjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Dan ini jadi sudah saya jelaskan ya. Ini primary key-nya yang digabung ini. Nah, ini kita jadikan seperti ini karena kita katanya harus menggunakan bar relationship. Jadi seperti ini ya. Bar relationship ya. Oke. Kita jadikan dua foreign key dari tabel yang berbeda jadi satu primary key. Oke, kemudian yang nomor 4, implementasikan ERD rental mobil yang ada di materi M05 PDD LPTX. Sebenarnya kan soal yang di slide tersebut. Oke, selanjutnya kita ganti database ya. Di sini saya sudah membuat database baru, database sewa mobil. Dan ini sudah saya isikan nilainya. Yang pertama adalah buat DDL, membuat ERD database sewa mobil dengan spesifikasi sebagai berikut. Semua primary key increment di sini saya sudah buat. Oke, di sini. Ini saya sudah buat. Apa ini RD, implementasi RD database dari RD ini. Di sini ada pabrikan, tipe mobil dan lain sebagainya ya. Oke.
Di sini ada yang beda ya. Di sini serial ID pabrikan, serial primary key. Jadi di sini gunanya, karena di sini katanya di sini primary key itu auto increment yang dengan satu dengan penambahan satu jika ada jadi baru. Jadi seperti itu. Jadi serial ini untuk auto increment ya. Jadi kalau kita membuat sebuah baris itu kita akan otomatis nilainya tuh keisi ya. Jadi misalkan di sini ID pabrikan ya, kita misalkan isikan satu kali. Ini ID pabrikan akan diisikan nilai 1. Kemudian di baris selanjutnya kita isikan lagi misalkan isikan lagi apa gitu, nama pabriknya. Kemudian ID pabrikannya tidak usah kita isi lagi, akan langsung terisi jadi nilai 2. Jadi kita nambah 1 setiap ada penambahan baris. Oke. Dan di primary key-nya ini kita tidak usah buat constraint lagi ya. Karena biar simple juga, primary key-nya kita langsung tuliskan aja di sebelah pinggir dari atribut. Jadi ini ID pabrikan primary key. Jadi nanti ID pabrikan ini akan jadi primary key untuk merujuk ke untuk jadikan primary key dari sebuah tabel. Oke, ini sama ya. Kemudian di sini ada namanya nilai default. Pertama di not null ya. Di katanya nih kolom null yang berarti nilainya boleh kosong, sedangkan kalau not null berarti nilainya tidak boleh kosong. Di sini ada kolom not null berarti nilainya jelas tidak boleh kosong. Kemudian primary key itu sudah jelas not null ya. Jadi tidak boleh kosong pasti. Tidak usah ditulis jadi makanya. Oke. Sini, kemudian selanjutnya, nah pada tabel tipe, jika keterangan tidak isi, maka default nilainya itu adalah string tanpa keterangan. Di sini kita bisa pakai nilai default ya. Jadi di sini misalnya keterangan partial 100 default tanpa keterangan. Nah ini sebenarnya sama seperti default. Kalau null ya, kalau tadi kita tidak didefinisikan null, misalnya kita isi sebuah nilai tadi kan di database akan langsung diisikan null ya. Nah, kalau di sini kita bisa rubah ya, nilai defaultnya tuh apa? Tidak null lagi. Jadi kita bisa di sini misalkan keterangan varchar 100. Defaultnya itu misalkan kita jadikan tanpa keterangan. Jadi kalau nanti kita tidak isi sebuah data ya, maka akan langsung jadi seperti ini tanpa keterangan. Oke, juga sama big integer. Ini big integer itu artinya integer ya, yang lebih besar. Ini ada foreign key. Dan di sini ada ini apa namanya cek. Pada tabel mobil, harga sewa mobil paling murah adalah 200.000 per hari, sedangkan yang paling mahal adalah harga sewa yang di luar range tersebut ditolak. Nah ini cara agar nanti untuk mengimplementasikan statement tadi, cara menggunakannya dengan menggunakan cek. Jadi kita constraint, kita batasi, nama constraintnya itu cek sewa, saya pakai cek sewa, kemudian kita pakai ini cek, kemudian dalam kurung atributnya apa, ini harga sewa, kan katanya ini dalam range 200.000 dan 600.000, jadi kita pakai between 200.000 and 600.000. Jadi gunanya between ini untuk membatasi di antara dua nilai. Jadi sebenarnya kita juga bisa pakai seperti ini ya. Harga sewa 200.000 and harga sewa lebih dari 600.000. Yang ini sebenarnya juga bisa ya, tapi karena biar lebih bagus saja kita pakai between. Oke. Juga sama ini. Kemudian latihan tanggal sewa menggunakan nilai default tanggal sistem. Tanggal sewa di sini tanggal sewa. Kita menggunakan default nilai sistem. Di sini kita pakai nilai now. Nilai now ini akan di PostgreSQL akan akan mengambil waktu saat ini. Waktu saat ini di saat kita mengakses database ini. Ya, jadi waktu kita mengisikan database itu, nah, sistem akan mengambil tanggal dan waktunya dari saat kita mengisikan database tersebut. Oke, now. Ini misalkan tanggal timestamp ini
Kalau tidak dirubah manual isinya, maka akan langsung mengisikan tanggal dan waktu itu diisikan. Itu ya. Ini nama penyewaan. Di sini juga sama pakai cek. Jadi between 1 sampai 5 karena minimal 1 hari dan maksimal 5 hari. Kemudian isilah masing-masing tabel data dengan minimal 3 data. Misalkan ini apa ini? Query builder. Di sini kita bisa isikan dengan query builder. Selain pakai yang insert to tadi seperti saya, kita juga bisa pakai ini query builder. Kita pakai ini misalkan ingin isikan kolom yang penyewaan ya. Ambil select bintang from penyewaan. Nah, kita bisa langsung isikan di sini. Nah, ini. Saya isikan di sini. Misalkan kita buat baru ya di sini harga sewa, hari sewa misalkan 5 hari. Nah, di sini nilai default. Nah, kalau nilai default di sini karena tadi ini serial ya. Sebentar. Ya, di sini serial primary key. Jadi kalau kita isikan di sini pasti nilainya jadi 4. Kemudian di tanggal. Nah, di tanggal yang ini kita ini diisikan saat ini nih 15.4 dan jam 15:04 sore hari di hari Jumat. Jadi now-nya ini akan mengisikan pada tanggal ini, pada tanggal dan waktu ini. Waktu kita simpan di database ini. Jadi kita simpan di database ya. Yang tujuan mana? Malang. Kemudian mobil ID. Mobil ID ini saya kan ada 3 datanya ya. Jadi auto increment tadi ada 3. Dan kita ambil ID 3, dan ID sopir 1, ID sepertiga aja dah. Kemudian nama peminjam yang kedua. Oke. Jadi kalau di DC kan tadi kan kelihatan jadi ada 0. Di sini saya berikan default, kemudian kita save. Set. Oh, mohon maaf. ID penyewaan 3 already exist. Oke, mohon maaf. Oh, ini mungkin karena tadi saya isikan secara manual ya. Jadi incrementnya ini jadi mulainya itu mohon maaf. Jadi mulainya itu tadi telat. Ya mohon maaf ya. Ini default ya. Lagi ya. Aduh. Save. Nah, 15.6 waktu kita save. Itu increment ini tadi gagal ya, mohon maaf ya. Tadi hasilnya juga sama lah seperti tadi. Pokoknya ini jangan edit manual ya. Biarkan default, gak usah diisi. Oke. Selanjutnya di sini karena udah lama ya. Oke, di sini katanya ada nama-nama customer serta pada tanggal berapa saja customer tersebut menyewa mobil. Cara menampilkan ini saya udah buat logikanya. Yang pertama kita pakai ini dulu. Kita pakai yang namanya join. Tidak usah pakai ini, gak apa. Nah, di sini katanya kita ingin mengambil nama-nama customer dan tanggal berapa saja tersebut menyewa mobil. Ya. Untuk tanggal kita bisa dapat dari penyewaan. Kemudian nama peminjam ya bisa kita dapat dari tabel peminjam. Jadi cara mengambilnya itu adalah select nama peminjam dan tanggal. Kemudian from peminjam join penyewaan. Berarti kita menggabungkan dua ini tabel ini jadi satu agar bisa mengambil dua ini secara sekaligus. Bisa mengambil nama peminjam dengan tanggal secara sekaligus. Oke, on. Kemudian di sini foreign key-nya yang mana? Sini foreign key-nya kan ID peminjam dan peminjam ID peminjam ya di penyewaan. Dan ID peminjam ini primary key dari nama peminjam. Ini kita gabungkan, join, kemudian kalau kita jalankan, yang terlihat itu adalah nama peminjam dengan tanggal. Nah, tadi kan kita selectnya cuma nama peminjam dan tanggal aja. Jadi seperti ini. Ini nama-nama customer-nya nih Cahya di Jamaika, tanggal sekian, The Quick Corbusier, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 2 kita pakai ini.
Jadi kita bisa ngejoin lebih dari satu. Sebenarnya ini tipe mobil, nama-nama customer serta tipe mobil yang pernah disewa. Ya, kita lihat di sini. Nama minjam dan tipe ya. Nama minjam di sini, kemudian tipe mobil di sini. Berarti kan kita harus merujuk dari penyewaan dulu. Ini caranya. Jadi peminjam kita gabungkan dulu dengan penyewaan. Jadi foreign key-nya peminjam, ID peminjam, kemudian primary key-nya dari ID peminjam ini. Oke, kemudian kita join lagi. Nah, mobil on, mobil ID mobil sama dengan mobil. Oke. Jadi mobil ID mobil ini kan atribut milik penyewaan. Kita gabungkan dengan primary ID dari mobil. Kemudian tipe. Nah, kita gabungkan dengan mobil dengan tipe ID tipe dari mobil dan ID tipe dari tipe. Oke, paham nggak? Jadi kita gabung-gabung ini dah. Jadi ini merujuk ini merujuk ini merujuk ini. Nah, jadi ini pinjam merujuk penyewaan, penyewaan merujuk mobil, mobil merujuk tipe. Jadi waktu kita jalankan, kita bisa ambil nama tipenya dan nama peminjamnya. Oke, kenapa ini error? From peminjam, nama PP. Memang. Oke, sini ada cahaya di Jamaika, kemudian tipenya sport. Di Corbuzier itu kita katanya meminjam tipe yang sport waktu itu, Windah Batubara, Kope, kemudian cahaya di Jamaika minjam lagi Kope. Oke, sama ya. Dan yang selanjutnya itu yang terakhir nama sopir serta nama customer yang disupiri. Ya, seperti yang tadi ya. Ya kita ambil rujukannya sopir dan peminjam. Minjam, mana peminjam? Minjam dan sopir. Jadi kita harus merujuk ke penyewaan dulu. Ini meminjam, merujuk ke penyewaan, foreign key dan ID-nya samakan dulu. Kemudian kita ambil sopir dengan sopir ID dari penyewaan, kemudian ID sopir dari sopir. Jalankan. Boom. Kita mohon maaf ya, kita akan lihat nama peminjam dengan nama sopirnya ya waktu itu. Oke, sudah selesai ya. Oke, itu mungkin sekian ya dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan atau penerangan saya yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.